Hai, nama aku Mu'anif dan inilah ceritaku. Perjalanan pun kami mulai dengan keluar dari kota Kudus. Oke, sekarang kita sudah berangkat. Perkiraan waktu jam 10 ya kan? Perkiraan jam 10. Jarak dari Kudus ke tempat yang akan kita tuju 2,5 jam dari Google Maps sih katanya. Dan sialnya ban kami pun bocor di tengah perjalanan menuju kota Semarang. Saya pun harus mendorongnya. Ya agak jauh, tapi capek. Oh iya, ini temanku, Mailani. Sembari menunggu ban kami ditambal, kami pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Perjalanan pun kami lanjutkan. Bandungan, itulah tujuan kami, di mana kita akan mendaki Gunung Ungaran. Kami pun akhirnya sampai di gerbang masuk Umbul Sidemukti dan bertemu teman-teman yang tadinya si bareng, karena motor kami bocor jadinya mereka duluan. Kami berangkat ber-9. Ada saya, Mailani, Angel, Wijaya, dan beberapa teman lainnya. Setelah masuk Umbul Sidemukti, kita pun sudah disuguhkan oleh pemandangan yang indah. Dan inilah tarif untuk masuk ke kawasan Umbul Sidemukti. Pendakian pun kami mulai. Dari area camp menuju pos 1, kita pun sudah disuguhi oleh trek yang tanjakan. Menguras tenaga sih. Tenaga kami pun terkuras oleh trek tersebut. Jalan yang kami lalui sedikit berdebu. Wajib sih pakai masker karena era sekarang pandemi juga kan. Sekalipun kami bercanda di perjalanan, ya sembari menghilangkan capek sih. Yang mau naik yang? Naik apa? Naik pelaminan. Ya sama Jay lah. Akhirnya kita sampai di pos 1. Ya agak lama sih karena kita pendaki lamban. Di pos 1 pun Wijaya menerangkan jalur trek yang akan kita lalui selanjutnya. Pastinya membuat kita tertawa dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Kita pun sampai di sumber mata air. Letaknya tak jauh sih dari pos 1, kurang lebih 30 menitan lah. Di situ pun kami mengambil air untuk persediaan di puncak nanti, karena ini adalah sumber mata air satu-satunya sebelum kita berjalan ke puncak. Oh iya, tidak lupa pula kita untuk sholat, karena sholat itu adalah kewajiban. Sejauh manapun kamu melangkah, jangan sampai tinggalkan sholat. Anjay. Sembari menunggu yang lain beribadah, kita pun beristirahat sejenak. Dan lagi-lagi si Wijaya enak-enaknya tidur. Perjalanan pun kita lanjutkan, dan pukul 4 sore kita sampai di pos 2, yang kalau kita lewat kanan lewat ke
kebun teh perumasan. Nah sekarang kita mau lewat yang lurus, katanya sih lebih singkat. Di sini saya bersama Dwi Mailani. Subscribe. Subscribe ya channelnya. Nanti saya kasih link di bawah. Siap. Ini bisa diceritakan untuk perjalanan menuju Puncak Ungaran Kak, dari base camp Mawar. Dari base camp Mawar ya. Ah. Tadi kita sebelum masuk kawasan Sidomukti kita harus bayar 5.000 ya. 5.000 per person per orang. Itu jasa harja atau apa tadi. Terus kita sampai ke Mawar, kita dimintain satu orang 15.000. 15.000, yang 10.000 itu persennya, yang 5.000 itu parkiran per motornya. Per motor. Jadi hitungannya seperti itu. Dan sebelum masuk kita tadi diwajibkan cuci tangan. Itu bagus sekali ya di masa sekarang. Setelah itu kita jalan lewat samping kanan, kita nanjak terus sekitar 1 jam kita nyampe pos 1. Pos 1 jalurnya tadi untuk yang pertama kali langsung nanjak, tapi setelah nanjak beberapa menit udah landai sampai pos 1. Terus jalan lagi, nanjak lagi, nanjak, terus ada landai lagi, terus kita ketemu pos 2. 1 jam juga perkiraannya ya Kak, sekitar 1 jam. Lah. Terus ada percabangan kanan kiri, yang ke kanan katanya jalur lama ya Kak, jalur lama. Dan kita ambil yang lurus. Jadi di pos 2 itu kita masuk lurus naik, dan kita menemukan jalur yang nanjak lagi, Lebih terjal sekali. Sekitar hampir setengah jam kita nanjak terus, tapi nggak apa-apa karena kita jalannya santai ya, dinikmati saja. Terus sekitar setengah jam kita langsung sudah menemui jalan landai, nanjak, landai, banyak bonus lah. Sampai sekarang kita ini diantara pos 2 sampai pos 4 atau pos 2 sampai pos 3, karena kita juga tidak tahu pos 3-nya di mana. Apakah lewat jalur yang tadi kita akan menemukan pos 3 atau memang jalur yang ini, katanya jalur yang ini jalur baru. Jadi kalau dari teman-teman kemungkinan pos 3 itu menganggapnya di perumasan. tadi Di kebun tehnya. Nah, itu Kemungkinan ini ya. dan ini kalau menurut saya sih udah melewati kebun teh ya Kak. Mungkin kita jadi pos 2 mungkin langsung ke pos 4 kemungkinan ya, soalnya kita udah hampir melihat puncaknya dan kita belum menemukan kebun teh. Dan untuk teman-teman bisa kalau lewat kebun teh, tapi untuk kita membayar kontribusi lah, 5.000 lagi. Soalnya di situ juga kawasan wisata juga. Sudah beda kabupaten juga kan. Jadi bayar lagi. Kalau lewat sini enggak ada. Gitu, Kak. Dari awal. Estimasinya ya. Siap. Terima kasih Kak. Siap. Sampai ketemu di puncak. Oke. Salam lestari, salam pendaki. Karena kita tertinggal, ada pesan yang disampaikan. Kamu naik, jangan turun. Siap bos, kita akan naik, menyusul kalian semua. Oke. Perjalanan pos 4 ke puncak tidak bisa saya dokumentasikan ya, karena medan cukup sangat terjal, apalagi di sana itu jalur sungai, memaksa untuk kaki dan tangan harus bergerak. Untuk area camp sendiri tidak sempat untuk mendokumentasikan ya, karena waktu itu sibuk dengan badai yang sedang datang. Area camp sendiri ada beberapa tempat, yaitu Puncak Bayangan 1 dan 2, tapi saya sarankan untuk mendirikan camp di Puncak Bayangan 2 karena lahannya yang lebih luas, cukuplah untuk 10 tenda.
dan Melani lah yang sampai ke puncak kemarin, karena teman-teman yang lain mungkin pada kecapean. Ya, saya memutuskan berdua untuk ke puncak, itu pun dengan persetujuan mereka ya. Dan inilah suasana puncak Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.